Selamat datang di Fun Novel Love. Salam sejahtera. Semoga hari-harinya ceria dan bahagia. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 7 tidak bisa melakukannya. Mary Liu dengan sulit membuka mulut, tangan dia yang bergetar sambil memegang segelas alkohol dan berkata, Justin, sejak kamu berpacaran dengan Vivi, aku tidak pernah meminta tolong ke kamu. Hari ini Tante minta tolong sekali sama kamu. Tolong mengaturkan ya. Dia itu sepenuhnya berpikir untuk David Chu. Detik itu juga dalam hati David Chu merasa tidak nyaman. Kasih ibu seperti air. Tidak peduli anaknya sudah berumur berapa dalam hati seorang ibu, mereka tetap merupakan anak-anak. Mereka akan selamanya berhati-hati, dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ibu, tidak usah. David Chu menarik Mary Liu. Kini, anak kamu sudah merupakan seorang dewa militer, berkuasa dan terkenal di mana-mana. Tidak perlu menunduk ke orang lain lagi. Termasuk keluarga Chu di Beijing itu. Justin Sun juga buru-buru membantu Mary Liu untuk berdiri. Masih belum berbicara. Malah Vivi Zhou di samping yang tidak puas. Dia dengan tidak sabar berkata, Ibu, apakah kamu bisa tidak membuat kekacauan sekali saja? Perusahaan Justin bukan organisasi amal. Setiap posisi, setiap pekerjaan, membutuhkan ahli, itu harus diseleksi berkali-kali. David Chu tidak ada pendidikan, tidak ada kemampuan, pergi ke sana hanya untuk makan saja. Kamu mau dilihat bagaimana dengan karyawan lain? Kamu mau Justin bagaimana? Rei Zhou meletakkan sumpit, dengan nada berat berkata, kenapa, belum juga menikah ke sana, sudah berteriak kepada ibu kamu. Sayapmu sudah mulai keras. Vivi Zhou dengan tampang kasihan, ayah, mengapa kamu selalu pilih kasih ke David Chu? Sudah. Saat ini, Justin Sun maju, buru-buru membantu. Dia tersenyum dan berkata, mertuaku, perkataan Vivi tidak salah. Di perusahaan aku, kemampuan teknik dan profesional sangatlah kuat, benar-benar bukan begitu mudah untuk mengatur sebuah posisi. Tapi, kalau ibu mertua sudah bersuara, aku sebagai menantu akan melakukannya. Di saat Mary sedang kesenangan, dia dengan ekspresi sedang berpikir keras, lalu tersenyum dan berkata ke David Chu, begini saja, kamar kecil perusahaan kami masih kekurangan seorang pembersih. Menurut aku lumayan cocok dengan kamu. Kamu mempertimbangkannya saja. Biasanya ia mengepel, menyikat toilet, membersihkan tempat buang air kecil. Sangat mudah. Tatapan David Chu menjadi dingin. Omong kosong. Rei Zhou langsung berdiri, menunjuk ke arah Justin Sun dan memarahinya. Dasar, kamu menyuruh anakku untuk membersihkan toilet. Sial, apa yang kamu pikirkan? Aduh, ayah mertua jangan berkata seperti itu. Bekerja keras tidak ada perbedaan tingkat. Kamu yang berpikir terlalu banyak. Justin Sun sangat puas, dia dengan ekspresi seperti tidak apa-apa, angkat gelas anggur. Aku bersulang dengan kamu. Kamu jangan marah lagi. Plak, Rei Zhou langsung memukul dan menjatuhkan gelas anggur dia. Siapa ayah mertua kamu? Kamu pergi. Aku tidak ada menantu seperti kamu, jauh-jauh dari anakku. Raut wajah Justin Sun menjadi suram, orang di sekeliling juga menjadi panik dan berisik. Ayah, kamu keterlaluan. Kamu mengapa memperlakukan Justin seperti ini? Vivi Zhou sudah tidak tahan lagi. Dia mengelap air mata, dengan kasihan berteriak. Beberapa tahun ini kehidupan keluarga kita seperti apa? Kalau tidak ada Justin yang selalu diam-diam membantu dalam ekonomi kita, kita dari dulu sudah mati kelaparan. Mengapa kamu memperlakukan dia seperti itu? Tapi David Chu, kita sudah membesarkan dia, tapi dia langsung pergi dari rumah tanpa sepatah kata pun. Sudah 10 tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Vivi Zhou dengan kesal menunjuk ke David Chu. Melampiaskan amarah dia, apa yang dia pernah kontribusi untuk keluarga kita? Apakah dia pernah mendapatkan sepeser uang untuk kita? Dia mana bisa dibandingkan dengan Justin? David Chu mengerutkan alis dan berkata, sebelum aku pergi, bukannya meninggalkan sebuah surat tanah. Tanah itu, mencapai 1000 hektar, akan segera dijadikan kawasan bisnis. Kalian tanpa melakukan apapun. Setiap tahun hanya menerima uang sewa juga bisa mendapatkan 2-3 juta RMB, sekitar 4-6 miliar rupiah. Tanah itu, dia yang meninggalkannya untuk keluarga Zhou. Lebih tepatnya dia yang menyuruh keluarga Chu di Beijing untuk memberikannya kepada Rei Zhou, untuk menyelesaikan kekhawatiran dia. Dia dulu masih bingung, mengapa dirinya sudah meninggalkan kekayaan yang begitu besar.
Tapi keluarga Zhou sudah 10 tahun masih tinggal di rumah lama, menggunakan perabotan lama. Dia awalnya mengira, keluarga Zhou enggan untuk boros, tapi kini kalau dilihat, sepertinya bukan begitu. Haha, David Chu, kamu masih berani menyebut surat tanah kamu itu. Vivi Zhou mendengar perkataan itu langsung mendengus, kalau bukan karena surat tanah kamu itu, keluarga kita juga tidak bisa mengalami bencana yang begitu besar. Raut wajah Rei Zhou langsung berubah. Diam, kamu jangan melanjutkannya lagi. Kenapa jangan? Aku malah mau bilang. Dia dengan kesal berteriak, justru karena surat tanah itu, ayahku menjadi incaran Jonathan Ma dari Forceas Group. Sekelompok binatang itu sangat kejam. Tidak ada kejahatan yang mereka tidak lakukan. Di kota Jiangling siapa yang berani melawan mereka? Mereka merebut surat tanah ya sudah. Tapi mereka juga mematahkan satu kaki ayah. Sekarang di kaki kanan ayah masih ada pen, setiap musim hujan, dia akan kesakitan, apakah kamu tahu? Otak David Chu menjadi kosong, dia tiba-tiba berdiri. Di lokasi juga tiba-tiba menjadi hening, hanya Justin Sun yang senang karena ini, dia senang melihat David Chu malu. Mary Liu diam-diam mengelap air mata, Rei Zhou lebih-lebih menghindari tatapan, diam-diam memundurkan kaki kanannya. Dia tertawa dan berkata, jangan mendengarkan gadis ini asal berkata, hanya luka ringan, sudah sembuh sejak lama. Aku dulu juga keluaran pasukan pengintai, sekelompok bocah itu, bisa melukai aku. Haha, mereka yang terluka lebih parah. David Chu hanya terdiam, dia bersujud dengan satu lutut, lalu menarik kaki Rei Zhou. Ada bekas luka yang sangat jelas. Kira-kira 10 cm. Di dalam ada bentuk pen yang terlihat jelas. David Chu menekannya. Apakah sakit? Puas benar-benar ada kekuatan. Rei Zhou menggertakkan gigi. Keningnya sudah berkeringat dingin. Tapi malah tertawa. Bocah. Ayah kamu ini seumur hidup menjadi tentara. Setelah pensiun juga sangat membosankan. Untung saja ada sedikit luka ini. Di saat mendung atau hujan, bisa membantu menghilangkan jenuh. Haha, ini hal yang baik. Dia menepuk pundak David Chu. Dengan raut wajah serius dan tegas berkata, bocah, orang-orang di Forceas Group hanyalah preman. Kamu tidak usah memedulikan mereka. Jangan membalas dendam untuk aku. Pokoknya jangan pergi mencari mereka. Kalau tidak, aku Rei Zhou tidak ada anak seperti kamu. Apakah kamu mendengarnya? Dia takut kalau David Chu pergi mencari mereka, lebih takut lagi dia kehilangan nyawa karena itu. Dia sendiri sudah berumur, tersakiti sedikit, memangnya bisa kenapa? Baik, David Chu mengiyakan, lalu diam. Dasar tidak berguna. Di saat David Chu melewati samping Vivi Zhou, dia tertawa mengejek. Kalau kamu hebat, buatlah Jonathan Ma minta maaf ke ayah, dan dapatkan surat tanah kita kembali. Apakah kamu bisa melakukannya? Rei Zhou dengan kesal berteriak, Vivi. Aku memang tidak bisa melakukannya. Kisah si Dewa Perang, bab 8 kamu hebat sekali. David Chu melihat ke arah kejauhan. Tatapannya terlihat dingin. Seseorang yang sudah meninggal, bagaimana bisa meminta maaf? Pesta malam ini, membuat semua orang tidak senang, semua sangat murung. Tapi, Justin Sun sebagai peran utama, malah sangat senang, dia minum dengan puas. Sekarang, orang-orang akhirnya mengetahui, kalau David Chu si anak durhaka itu meninggalkan rumah selama 10 tahun, tidak berbakti sama sekali. Sedangkan dia kakak ipar ini, malah sangat bekerja keras tanpa pamrih, untuk mereka selama 3 tahun ini. Perbandingan ini benar-benar seperti langit dan bumi. Justin Sun sudah selesai pamer, lalu menginjak David Chu juga, dalam hati merasa sangat puas. Vivi, aku mau memberikan kamu sebuah hadiah yang spesial. Di saat pesta sudah mau berakhir, Justin Sun dengan bergaya melambaikan tangan. Hadiah ini merupakan kerja keras aku, maka aku letakkan di akhir, untuk memberikan kamu kejutan. Dia menelpon, bawa masuk. Boom. Suara mesin yang terdengar, tiba-tiba menghebohkan semua orang. Para tamu di lokasi juga sudah setengah sadar dari kemabukan mereka, memperhatikan itu. Sebuah mobil Maserati berwarna merah, yang keren dikendarai masuk, penampilan yang sangat keren, membuat semua orang di sana berteriak, ada yang mengambil foto, ada yang mempublikasikan ke Moments. Suka tidak, Vivi, ini hadiah aku untuk kamu. Justin Sun dengan tulus, mulai hari ini,
Kamu adalah pemilik dia. Para wanita sangat iri dengannya. Ini merupakan mobil mewah seharga jutaan RMB, sekitar miliaran rupiah. Sungguh membuat orang iri. Bahagia sekali. Vivi Zhou terharu sampai hampir menangis. Terima kasih, suamiku. Dalam hatinya penuh kegembiraan. Di saat yang sama, dia tidak tahan lalu membalikkan tubuh, melihat David Chu yang berada di sudut. Dia tetap tenang, berdiri dengan tegak, seperti sebuah gunung. Tidak kelihatan ada perubahan secara emosional sama sekali. Vivi Zhou tertawa dingin. Orang ini dalam hati, saat ini pasti sangat malu, cemburu dan juga marah. Karena terlalu kesalnya ingin mencari sebuah tahu dan membenturkan kepala sampai mati. Apakah sudah melihatnya David Chu? Ini adalah perbedaan dalam kemampuan. Bagaimanapun ayah menyukai kamu, atau kamu sombong, memangnya bisa bagaimana? Kita sudah bukan orang dalam dunia yang sama. Dulu, kamu acuh tak acuh terhadap aku, kini aku sudah tidak bisa digapai kamu. Ayah ibu, aku pergi dulu, kalau ada waktu akan datang melihat kalian lagi. David Chu juga merasa sedikit membosankan. Sudah saatnya pergi. Dia lalu berdiri dan berkata, sudah mau pergi. Mary Liu sedikit merasa tidak rela. Tapi setelah berpikir pada akhirnya dia mengangguk dengan sedikit tidak rela berkata, kalau begitu hati-hati di jalan. Merupakan satu keluarga, kini Vivi Zhou begitu sukses. Dia sendiri tidak ada yang memedulikannya. Dalam hati pasti sangat sedih. Rei Zhou dengan serius melotot, ingat, jangan pergi ke Forceas Group. Kalau tidak aku tidak akan mengenalimu sebagai anak. Baik, David Chu mengangguk dan melangkah keluar. Di saat dia melangkah keluar dari kamar. Brum, brum. Sebuah mobil mewah Lincoln Continental, pelan-pelan masuk, mobil yang elegan dan juga stabil. Elegannya tidak tertandingi. Dia tidak berisik seperti Ferrari, tapi ada aura raja. Tidak bisa digerakkan seperti gunung, dan juga raja di atas dunia. Mobil berhenti. Tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang. Mobil sport Maserati Justin Sun di depan itu, seperti kucing yang bertemu dengan harimau. Sama sekali bukan level yang sama. Justin Sun benar-benar bengong, sedangkan senyuman di wajah Vivi Zhou juga memudar dalam sekejap. Orang di sana semua terkejut dan heboh, seperti minyak panas yang dituangkan semangkuk air. Apa, mobil Lincoln Extension? Mobil ini, harganya sekitar 20 juta RMB lebih, sekitar 40 miliar rupiah. Di dalam negeri juga hanya ada beberapa. Lebih dari itu, ini adalah mobil yang dipakai Presiden Amerika Serikat juga. Ada uang juga belum tentu bisa membelinya. Untuk orang di Jiangling, yang pantas untuk membelinya juga hanya 3 orang. Ini orang hebat mana yang datang? Jangan-jangan ayahnya Justin Sun. Vivi Zhou juga dengan tatapan terkejut melihat Justin Sun. Melalui ekspresi dia yakin kalau mobil ini tidak ada hubungannya dengan Justin Sun. Semangat! Vivi Zhou menggenggam tangan Justin Sun dengan erat. Aku percaya ke depannya kita juga bisa memiliki itu. Justin Sun tersenyum. Percaya dirinya kembali lumayan banyak. Saat ini, David Chu malah jalan keluar, mengulurkan tangan dan menyentuh mobil mewah Lincoln itu. Kamu juga mengerti mobil ini? Justin Sun dengan wajah menghina. Tidak terlalu mengerti, David Chu berkata. Justin Sun dengan sombong, menjelaskannya. Mobil ini dari desain interior hingga garis-garisnya. Semuanya klasik. Mobil Lincoln mewah yang dibuat dengan tangan sepenuhnya. Kalaupun kamu dijual, juga tidak bisa mendapatkan satu sekrupnya, aku. Klik, David Chu langsung membuka pintu mobilnya. Detik selanjutnya semua orang terkejut, dia naik dengan gagah. Dia naik mobil itu, brum. Mobil itu mengeluarkan suara, lalu langsung pergi. Asap knalpotnya menghilang. Semua orang di tempat, memiliki ekspresi yang sama. Mulut mereka terbuka sampai bisa dimasukkan sebuah kelapa. Mobil ini, ternyata datang menjemput David Chu. Saat ini, mata Rei Zhou berbinar-binar, dan tertawa keras. Lihat tidak, aku tidak salah melihat dia. Anakku memang ada kemampuan, memang hebat. Justin Sun, satu mobil David saja seharga 20 juta RMB lebih, sekitar 40 miliar rupiah. Cukup membeli satu perusahaan kamu. Kamu malah mau menyuruh dia membersihkan toilet untuk kamu. Rei Zhou dengan menyindir berkata, kamu hebat sekali. Saat ini seluruh tubuh Justin Sun sudah membeku. Angin dingin yang terkena wajahnya,
seperti tamparan berkali-kali, dengan keras menamparkan wajahnya yang sombong. Vivi Su dalam hatinya lebih kaget lagi, seperti antara dia dan David Chu ada sesuatu yang sangat penting, dan tiba-tiba hancur. Tidak bisa ditangkap lagi. Ini sebenarnya apa yang terjadi. Dan di saat yang sama, David Chu yang baru saja naik mobil, langsung memerintah Andrew Luo, pergi ke Forceas Group. Seluruh tubuh dia penuh dengan aura membunuh. Aku mau membunuh orang. Kisah si Dewa Perang, Bab 9 lumpuhkan, petingginya. Menjelang senja kota Jiangling penuh dengan terang lampu dan kendaraan yang berlalu lalang tanpa henti. David Chu sedang duduk di bagian belakang mobil mewah merek Lincoln yang luas dengan terampil sedang menyeduh seteko teh dengan menggunakan sebuah teknik penyeduhan teh lalu meneguknya dengan santai. Gerakannya luwes, aroma harum tehnya menyebar ke semua arah. Hanya saja di dalam sepasang matanya, tampak begitu dingin dan menusuk seperti pisau. Berkat racun dan dala dari kuil, jika suasana hatinya berubah terlalu drastis, maka penyakitnya akan kambuh dan masuk dalam kondisi gusar. Jonathan Ma dari Forceas Group mematahkan kaki ayah angkatnya Rezo. Ini sudah membuat kemarahannya memuncak. Sepanjang perjalanan ini dia senantiasa sedang menahan amarahnya. Dengan meminum teh, setidaknya mampu membuat suasana hatinya sedikit lebih tenang. Forceas Group, nama aslinya Forceas Team, pada awalnya hanya merupakan organisasi tidak terpandang yang terdiri dari puluhan orang. Setelah dipegang oleh Jonathan Ma, melalui penggusuran dan renovasi rumah dia mulai menjadi kaya, menggusur dan membangun secara paksa, membuka tempat perjudian, memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, melakukan semua hal buruk. Sekarang sudah memiliki 3 buah perusahaan properti, 2 buah pusat pemandian, pusat perbelanjaan, tempat karaoke, tempat hiburan yang tidak terhingga jumlahnya. Hartanya sudah melampaui 1 miliar RMB, sekitar 2 triliun rupiah. Mendengar penjelasan dari Andrew Luo, David Chu kemudian mengangkat kepalanya, lalu menatap ke arah gedung Forceas Group di depan yang tingginya 30 lantai lebih, serta penuh dengan wibawa itu, lalu tersenyum sinis dan berkata, benar-benar kaya dan semena-mena saja. Tapi ini semua adalah dibangun dengan menggunakan uang dari ayah angkatnya Rezo, serta uang kerja keras dari puluhan ribu masyarakat yang dieksploitasi secara paksa. Ini namanya memanfaatkan kesengsaraan orang lain demi kesenangan sendiri. Andrew Luo menghentikan mobil, lalu menambahkan lagi, sekarang Jonathan Ma sebagai pemimpin dari Forceas Group, memiliki 3.000 anak murid. Kekuasaannya tersebar di beberapa daerah kota sekitar, sudah seperti penguasa kota Jiangling. Selain itu, katanya ada seorang bos besar tingkat provinsi yang menjadi sandarannya, bahkan pemimpin kota juga harus sedikit menghormatinya, bisa dikatakan memiliki relasi dengan petinggi yang di atas. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. David Chu hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Nada bicaranya terdengar sombong dan datar, seolah sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Jika menyuruhmu untuk memusnahkan Forceas Group miliknya, butuh waktu berapa lama? Andrew Luo memutar badannya, lalu menjulurkan 3 buah jemarinya. 3 hari. David Chu mengerutkan alisnya. 3 menit. Andrew Luo berkata dengan tampang serius dan cepat. Turun dari mobil, David Chu menghabiskan teh dalam cangkirnya dengan sekali teguk dengan tampak berwibawa, punya relasi dengan petinggi yang di atas. Kalau begitu akan aku lumpuhkan petingginya. Lihat di seluruh kerajaan Donghua ini, siapa yang berani di depan mukanya dewa militer Longsol ini, menyebut diri sendiri sebagai petinggi. Melakukan kesalahan yang fatal, telah mengusik keluarganya. Meski orang yang berkuasa datang sekalipun, juga harus berlutut dengan patuh dan bersujud memohon ampunan. Sementara saat ini, di dalam kantor pemimpin di lantai paling atas gedung Forceas, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, sedang menghisap cerutu, menggenggam ponsel dengan wajah kejamnya. Tampak sangat angkuh. Ketua Zhang, izin dokumen tanah di area kota Bei masih perlu merepotkan Anda. Aku akan tambahkan 200 juta RMB lagi. Lalu bangun lagi 2 gedung pemukiman. Begitu dipasarkan tahun depan, ini adalah pemasukan uang miliaran RMB. Haha. Apa? Biaya penggusuran. Haha. Untuk apa terburu-buru? Kumpulan orang kampungan itu juga tidak berani melakukan apa-apa, meski berhutang 8 atau 10 tahun pada mereka.
Pukul saja jika tidak patuh. Jika tidak patuh lagi maka sentuh keluarganya. Forces Group punya ribuan kerabat. Aku punya banyak cara, bisa membuat mereka menderita, memohon pada kita untuk memulai proyek. Latar belakang. Orang tak berguna itu punya latar belakang apa? 10 tahun lalu, ada satu orang tua yang menyebut dirinya seorang tentara pengintai, dengan paksa menolak penggusuran, membuatku kehilangan 7-8 orang anak buah. Tapi bukankah akhirnya juga kupatahkan kakinya? Kemudian kulemparkan ke dalam selokan selama 1 hari 1 malam. 10 tahun sudah berlalu, dia bahkan tidak berani bersuara sama sekali. Tenang, tenang, jika kita berdua bekerja sama, pasti bisa mendapatkan banyak uang. Kalau begitu kutunggu kabar baik darimu. Jonathan Ma tertawa aneh beberapa kali, kemudian menutup teleponnya. Dia menghisap cerutuk, kemudian berjalan ke depan jendela besar, memandang kendaraan yang berlalu lalang di kota Jiangling, juga lampu-lampu yang gemerlap. Saat ini juga, dia merasa dirinya adalah raja di malam hari, merasa sombong, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Cepat atau lambat, suatu hari nanti cepat atau lambat, dia akan membuat kota ini berada dalam kendalinya. Dia akan menjadi dewa yang dihormati oleh orang-orang. Dalam hati Jonathan Ma merasa sangat antusias, darahnya terasa panas. Bang, tepat saat ini, pintu kantor ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Tiba-tiba ada 2 orang yang menerobos masuk, seketika itu juga menghancurkan khayalan indah Jonathan Ma. Jonathan Ma dikagetkan oleh apa yang terjadi saat ini. Dia mengangkat wajahnya dan melihat, seorang pemuda dengan ekspresi datar melangkah keluar, kemudian di belakangnya ada seorang pria berbadan tegap yang mengikutinya dari belakang dengan hormat. Itu adalah David Chu dan Andrew Luo. Jonathan Ma langsung marah besar. Kalian ini siapa? Siapa yang menyuruh kalian masuk? Bajingan, lantai paling atas bukan tempat kalian keluar masuk seenaknya. Apa kalian tidak mengerti aturan? Keluar sekarang juga. Andrew Luo terlebih dahulu menyerbu ke depan. Tampangnya tampak kejam, tidak menghormati ketua Long, cari mati. Bang, sebelum Jonathan Ma sempat merespon, dia langsung menendang perut buncitnya dengan satu tendangan. Jonathan Ma saat itu tampak seperti sebuah peluru yang terbang keluar, menghantam meja kerjanya dengan keras, membuat semuanya menjadi berantakan. Dasar sialan. Belum menyelesaikan perkataannya, Andrew Luo sudah mengambil sebuah asbak yang ada di atas meja, lalu membidik kepala Jonathan Ma dengan tepat dan menghantamnya. Hantaman itu bertubi-tubi belasan kali. Saat itu kepala Jonathan Ma dipenuhi oleh darah, membuatnya kesakitan dan berteriak dengan menyedihkan, seolah dirinya adalah hewan yang akan dibunuh. Sangat menyedihkan. Jonathan Ma hampir putus asa. Dia sebagai seorang pemimpin Forces Group, salah satu yang berkuasa di kota Jiangling. Siapa yang tidak menyembahnya seperti seorang dewa kemanapun dia pergi. Sekarang tempat kekuasaannya malah diterobos oleh 2 pria muda, lalu memukulnya sampai babak belur. Kalian ini siapa? Beraninya mencari masalah denganku. Apa kalian tahu siapa aku? Jonathan Ma mengusap darahnya, tampangnya penuh dengan kebencian. Plak, respon yang diberikan oleh Andrew Luo adalah sebuah tamparan yang keras. Dia kemudian berkata dengan dingin, perhatikan sikapmu, berbicara pada ketua Long, harus menggunakan sapaan hormat, Anda. Petik 2 petik 2. Jonathan Ma sepenuhnya bingung. Dia mengangkat wajahnya dan melirik sejenak, malah menyadari pemuda yang berpakaian biasa, berekspresi dingin itu sedang berjalan-jalan di kantornya dengan tampang santai. Dia mengambil makanan ikan dan memberikannya untuk ikan arwana yang ada di dalam akuarium. Seolah lebih santai daripada berada di rumahnya sendiri. Kamu masih punya waktu 3 menit untuk mempersiapkan kata-kata terakhirmu dengan baik. Kemudian, pilihlah sebuah tempat bagus sebagai tempat pemakamanmu sendiri. David Chu bahkan tidak melihat Jonathan Ma sama sekali. Setelah mengatakan kalimat itu dengan datar, dia kemudian mengeluarkan sebuah jam beker, lalu mulai hitung mundur. Ini apa yang terjadi? Benar-benar tidak masuk akal. Kapan Jonathan Ma pernah dipermalukan seperti ini? Emosinya meledak seketika itu juga. Dia berteriak dengan penuh marah. Sialan, kamu ini siapa? Berani mengancamku? Akan kuhabisi kamu sekarang juga. Mengambil kesempatan saat Andrew Luo berhenti, dia kemudian dengan cepat mengeluarkan protofon dari dalam laci, lalu berteriak, petugas, di mana kalian?
ada musuh yang menyerang. Kuyung, bang bang bang. Tidak sampai 1 menit, sirine polisi bersuara. Setelah itu 30 lebih pengawal menerobos masuk dengan kasar. Mereka membawa tongkat besi, pisau besar. Suara makian terdengar, tampak sangat angkuh. Haha, dasar bocah kecil, kalian akan mati sebentar lagi. Pandai berkelahi bukan? Berapa banyak yang bisa kalian lawan? Jonathan Ma memuntahkan ludah bercampur darahnya. Dengan marah mengumpat, berlutut dengan patuh, bersujud dan minta maaf. Lalu tampar diri kalian sendiri 200 kali. Akan kubiarkan kalian mati dengan mayat utuh, jika tidak. Plak, alis David Chu berkerut. Dia tiba-tiba mendaratkan sebuah tamparan ke wajah Jonathan Ma. Tamparannya kuat dan kasar. Jonathan Ma langsung memuntahkan 3 buah gigi yang ada darahnya. Berisik sekali, aku sedang berbicara. Kamu dengarkan dengan baik saja, paham? Jonathan Ma marah hingga terus bergetar. Dia berteriak dengan keras, tebas, tebas 2 orang sialan ini. Puluhan berandalan segera menyerang dengan menggunakan senjata mereka. Mereka tampak pantang mundur. Dor, dor dor dor. Saat itu juga, beberapa suara tembakan tiba-tiba terdengar, membuat puluhan berandalan itu semuanya gemetar, membulatkan mata mereka dengan ekspresi tidak menduga. Di depan, 3 orang berandalan yang menyerbu di paling depan, semuanya terkena peluru. Darahnya mengalir keluar, membuat mereka kesakitan dan langsung berguling-guling. Sementara tidak jauh dari sana, Andrew Luo memegang pistol dengan satu tangannya, ekspresinya tampak dingin, penuh dengan hawa membunuh. Maju 1 langkah lagi, kepalamu yang akan kutembak, coba saja kalau tidak percaya. Ser-ser, suara hisapan udara terdengar. Semua orang termasuk Jonathan Ma di dalamnya. Jantung mereka hampir meloncat keluar karena ketakutan. Melukai orang dengan menggunakan pistol. Bajingan ini sebenarnya siapa? Tempat itu menjadi sangat hening. Tok tok tok. Saat ini, ekspresi David Chu tampak tenang. Jemarinya mengetuk meja dengan pelan. Dia melirik Jonathan Ma dengan wajah datar sekilas. Nada bicaranya tampak santai. Tapi sebenarnya, dia merasa takut. Kamu masih punya waktu 2 menit 17 detik. Apa sudah selesai memikirkan perkataan terakhirmu? Kisah si Dewa Perang, bab 10. Apakah dirimu terlihat seperti ikan ini? Jonathan Ma tidak bisa menahan keterkejutannya dan mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia sudah ketakutan. Preman besar yang tidak tahu diri dan semena-mena ini telah berada di kota Jiangling selama lebih dari 20 tahun ini. Sekarang akhirnya teringat seperti apa kata takut itu dan bagaimana rasanya. Kedua anak muda ini terlalu aneh. Begitu terampil dalam bela diri, sombong dan berani menembak sesuka hati. Kedua orang ini sebenarnya berasal dari mana? Memandang moncong yang ada di tangan Andrew Luo yang memancarkan aura kematian yang suram, hati Jonathan Ma berdegup kencang. Tapi setidaknya dia ini juga adalah burung hantu besar tidak tahu diri yang sudah berada di bidang ini selama bertahun-tahun. Jika dilihat dari mukanya saja dia tampak sangat tenang. Sebenarnya siapa kalian ini? Mau uang atau mau daerah? Ini semua bisa kita bicarakan baik-baik. Aku tidak pernah menyinggung kalian berdua bukan? David Chu memandang ikan yang ada di dalam tangki ikan, dengan perlahan berkata, namaku David Chu, kamu memang tidak menyinggung aku. Tapi kamu telah menyinggung kerabatku. Untuk itu aku harus membalasnya. Kerabat, otak Jonathan Ma berputar dengan sangat cepat. 10 tahun yang lalu, kamu dengan paksa mengambil tanah seorang pensiunan veteran, juga telah mematahkan kakinya, lalu melemparkannya ke dalam selokan yang bau, membiarkannya sendiri di sana. David Chu menambahkan lagi. Matanya gemetar. Dia adalah ayah angkatku, juga adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang memperlakukanku dengan baik. Jonathan Ma mengerutkan kening dan berpikir dengan keras. Tiba-tiba dia langsung menyadarinya. Kemudian, dia memasang ekspresi kejam dan mencibir. Oh, aku sudah ingat. Ternyata kamu adalah anak angkat dari si tua Rezou itu. Sejak lama sudah mendengar bahwa putra si tua itu pergi menjadi tentara. Ternyata itu kamu. Aku masih mengira kamu ini orang hebat dari mana. Jonathan Ma kembali lagi ke sifat yang angkuh seperti tadi. Dia menyeka darah yang ada di sudut mulutnya, lalu berkata dengan meremehkan, kenapa? Setelah beberapa tahun di dalam ketentaraan, lalu mendapatkan pistol rusak, langsung berani pamer di hadapan aku, berani membuat masalah di Forceas Group aku. Bocah,
Aku sarankan padamu untuk menyimpan pistolmu kembali, lalu tinggalkan sebelah kakimu dan pergi. Aku bisa menganggap bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, hanya dengan satu perintahku, sudah bisa membuatmu dan membuat satu keluarga si tua Reizou itu tidak dapat melihat matahari besok lagi. Mengerti? Wajah Jonathan Ma penuh dengan kekejaman dan kesombongan. Awalnya dia tidak memahami asal-usul David Chu berdua, jadi dia sedikit ragu-ragu. Sekarang sudah tahu dengan jelas, tentu saja tidak akan memandang orang-orang rendahan ini di dalam matanya. Menurutnya, Reizou tidak memiliki latar belakang dan kekuasaan, paling hanya memiliki kualifikasi seorang veteran tua saja. Di era ini yang melihat kekuasaan dan kehebatan ayah, tidak peduli bagaimana David Chu berusaha dia juga tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Hari ini murni datang membalas dendam padanya hanya karena semangat dan amarah yang membludak. Jika dia benar telah berhasil menjadi orang hebat, sudah dari awal menangkap dirinya masuk ke dalam penjara dan diinterogasi. Buat apa repot-repot datang sendiri? Menghadapi pemula awam yang seperti ini, dia sudah sangat berpengalaman. Kamu tidak takut mati? David Chu menyipitkan matanya. Andrew Luo segera mengarahkan pistolnya ke arah Jonathan Ma. Jonathan Ma tersenyum dingin dan berkata, takut, tapi kamu tidak akan berani membunuhku. Bocah, mudah bagimu untuk membunuhku. Tapi aku memiliki lebih dari 3.000 anak buah di bawah tanganku. Kekuasaanku menjamah di dalam aliran hitam dan putih. Jika aku mati, kalian berdua dan satu keluarga si tua Reizou itu, juga jangan berharap bisa tenang. Konsekuensi ini apakah kamu mampu menanggungnya? Jonathan Ma merasa sangat bangga pada dirinya, lalu memberi masukan dan berkata, bocah, melawan aku. Kamu masih terlalu muda. Di dunia ini jika ingin membalas dendam tidak hanya mengandalkan semangat gairah dan senjata sudah bisa menyelesaikan masalah. Kemampuan kamu ini, jika dibandingkan dengan kekuasaan, bukanlah apa-apa. Sama seperti 10 tahun yang lalu, aku bisa dengan semena-mena merampas tanah ayah angkatmu, bisa mematahkan sebelah kakinya dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Tapi kalian tidak bisa apa-apakan aku, hanya bisa bertahan, diam dan merasakannya. Haha, bocah, inilah kekuasaan, ini adalah jarak yang sangat besar antara kamu dan aku, sudah mengerti. Jonathan Ma merasa dirinya sudah melihat jelas taktik akhir David Chu, lalu tertawa dengan arogan dan sangat sombong. Para berandalan yang ada di bawah tangannya, juga ikut pamer kesombongan, mulai menunjuk dan mengumpat pelan. Andrew Luo mengerutkan keningnya. Jika berdasarkan sifatnya sudah dari tadi menembak kelompok banjingan ini satu persatu sampai mati, buat apa masih omong kosong dengan mereka? David cumalah melirik Jonathan Ma dengan penuh makna. Sepertinya, kamu memiliki kepercayaan penuh pada kekuasaanmu. Jonathan Ma tidak menjawabnya, hanya tersenyum angkuh dan meremehkan. Dia telah bergumul di dunia bawah kota Jiangling selama lebih dari 20 tahun. Anak buah ada 3.000 orang. Kekayaan mencapai miliaran RMB, sekitar triliunan rupiah. Terlebih lagi ada petinggi provinsi yang menopangnya dari belakang. Di kota Jiangling ini, tidak bicara dia sudah menguasai semuanya, tapi juga termasuk orang yang sangat berpengaruh. Tentu saja, sangat sombong. Baik kalau begitu, kamu masih memiliki waktu 2 menit lagi. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Gerakkan relasimu dan cari kekuasaanmu. Kata David Chu dengan santai. Lihat, siapa yang dapat melindungimu. Jika bisa melindungimu maka kamu akan hidup. Tidak bisa melindungimu maka kamu akan mati. Jonathan Ma tercengang sejenak, hampir saja dia mencurigai ada masalah dengan telinganya sendiri. Setelah itu, dia memandang David Chu dengan wajah penuh sindiran dan belas kasihan. Kamu ini benar-benar idiot. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Tidak perlu 2 menit, 1 menit saja aku sudah bisa membuatmu mati sampai tidak ada tempat untuk dimakamkan. Bocah, lihat baik-baik, ini adalah perbedaan antara rakyat jelata dan penjabat. Dia segera menelepon dan dengan suara yang tegas dan memerintahkan, Skar, aturkan aku 200 orang anak buah, bawa senjata sekalian ke pusat. Ada yang mencari masalah di sini, cepat. Skar adalah orang kepercayaannya dan juga adalah bawahan yang paling bisa bekerja. Di dalam teamnya ada 800 lebih anak buah elit. Semuanya sangat berpengalaman dalam pertarungan. Hanya perlu 3 menit.
pasukan perkasa itu akan dengan cepat tiba dan berkumpul semua. Pada saat itu hanya dengan menakuti saja bisa membuat bocah Da Vinci ini mati ketakutan. Tapi, bos, maaf, dari kantor polisi menggerebek penyelidikan berskala besar. Semua usaha milik anak-anak dihancurkan orang. Para pemimpin tingkat menengah semua dibawa pergi. Bahkan anak-anak juga ditangkap dan dibawa pergi. Jonathan Ma pada saat itu langsung merasa resah, lalu menutup telepon dengan nada marah dan berucap kata sial. Hanya saja, di dalam hatinya tiba-tiba timbul perasaan yang tidak enak. Biasanya dia tidak jarang memberikan keuntungan pada orang-orang dari kepolisian, kenapa malah hari ini melakukan pemeriksaan besar-besaran. Selain itu juga masih menangkap banyak orangnya. Jangan-jangan ini ulah dia. Dia melirik sekilas David Chu yang sedang memberi makan ikan dengan acuh tak acuh di depan tangki ikan, kemudian dengan cepat dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran itu, lalu tersenyum dengan meremehkan. Bercanda, pemuda awam ini, dari mana ada kemampuan sebesar itu? Dring-dring, tepat saat ini, telepon dari wakil presiden perusahaan real estate datang. Pemimpin, ada berita buruk. Pemimpin dari 3 bank besar menelepon, tiba-tiba ingin menarik dana pada proyek real estate kita, lalu mengumumkan pemberhentian kontrak, proyek konstruksi kita akan terhenti. Apa? Jonathan Ma langsung terkejut. Proyek real estate adalah sumber penghasilannya meraup keuntungan, akar kehidupannya yang berharga. Tiba-tiba saja 3 bank besar menarik semua modal mereka secara bersamaan. Ini benar-benar sama seperti membunuhnya. Masih belum sempat merespon, satu persatu panggilan telepon, seperti cerita horor di tengah malam, berdering tanpa henti. Pemimpin, pusat perbelanjaan dan grup hiburan kita telah dikepung oleh Biro Perpajakan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Manajemen Perkotaan dan lebih dari belasan departemen. Mereka telah menangkap para eksekutif dan badan hukum perusahaan kita. Bos, kamu cepat kabur. Bos, pasar saham kita runtuh. Perusahaan kita diakuisisi oleh perusahaan yang tidak dikenal dengan modal besar, sekarang akan segera bangkrut. Bos, gawat, pihak militer, orang dari pihak militer mengirim 2 regu, lalu mengepung ke 7 tempat usaha kita semua. Bos, harus bagaimana ini? Cepat cari relasi secepatnya. Dring-dring, suara nada dering telepon yang menusuk telinga. Satu demi satu berdatangan. Berita buruk itu lebih mirip seperti sambaran petir di siang bolong. Satu persatu itu membuat Jonathan Ma terkejut hingga mukanya pucat karena shock, bahkan bibirnya pun berubah menjadi warna ungu. Ini, sebenarnya apa yang terjadi ini? Jonathan Ma ketakutan sampai gemetaran lalu menyalakan sebuah cerutu untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, dia melihat ke arah yang tidak jauh, David Chu yang seolah santai, yang sedang memberi makan ikan. Dia berteriak seperti orang gila, ini, semua ini kamu yang melakukannya. Kamu yang melakukannya, benar bukan? David Chu tetap mengabaikannya, hanya berkata dengan santai, kamu masih tersisa waktu 1 menit. Jonathan Ma benar-benar sudah benar-benar panik. Saat ini dia juga sudah tidak bisa memedulikan penampilannya lagi. Dengan sekuat tenaga mencari relasi, mencari bantuan. Tapi orang-orang besar yang dulu dibanggakan itu, sekarang satu persatu tampak seperti menghindari wabah saja, menghindarinya sejauh mungkin. Akhirnya, ada sebuah panggilan masuk, seolah seperti memberinya rasa tenang, membuatnya langsung merasa tenang. Bos dari provinsi itu, juga adalah penopang dirinya Jonathan Ma. Selama 20 tahun ini adalah kepercayaan dirinya berada di kota Jiangling ini dengan kekuasaan yang besar ini. Berapa banyak tindakan yang dahsyat, berapa kali dalam keadaan yang sekarat, bos besar itu selalu bisa membalikkan keadaan di saat krisis, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dalam seketika mengubah keadaan yang ada. Bagai penyelamat di saat bahaya. Sudah 20 tahun, selalu begitu. Di dalam hati Jonathan Ma, bos besar itu, bagai dewa saja, dewa yang maha kuasa. Dia menjawab telepon itu, dengan rasa hormat yang rendah hati. Seperti seorang budak. Halo, aku butuh bantuan Anda, aku. Jonathan Ma, dasar anjing. Kamu ini bajingan. Sebenarnya kamu telah menyinggung orang besar apa? Aku mengutuk ibumu. Aku mengutuk 8 tingkat leluhur kamu. Di dalam telepon, bos besar yang selalu elegan, ramah dan tenang itu, langsung memarahinya dengan amarah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
seolah sudah menggunakan semua kata kotor yang ada di dalam kamus, memarahi Jonathan Ma dengan sangat parah. Di saat Jonathan Ma merasa terkejut, dia juga merasa sangat sedih. Iya, Anda harus membantu aku. Bantu aku kali ini. Membantu. Bantu kamu apa, bajingan? Karena kamu bajingan, aku dilaporkan orang melakukan 32 kejahatan, langsung diberhentikan di tempat, sebentar lagi akan masuk ke dalam penjara. Jonathan Ma, aku mengutuk 8 tingkat leluhur kamu. Dasar sialan, bajingan. Jegir. Jonathan Ma seketika itu bak terkena pukulan yang sangat keras, segera terjatuh ke bawah karena ketakutan. Wajahnya berubah menjadi sepucat kertas. Itu, bos besar bagai dewa itu, juga sudah berakhir. Ini adalah kekuasaan sebesar apa, kekuatan dan keterampilan luar biasa seperti apa ini? Dia memutar lehernya, ekspresinya mukanya sangat terkejut dan ketakutan, lalu menatap David Chu yang ada di depannya. Ini semua kamu yang melakukannya. Saat ini, David Chu seperti biasanya sangat tenang. Dia mengambil segenggam makanan ikan lalu memberi makan ikan arwana yang sedang berenang ke sana kemari yang ada di dalam tangki ikan itu. Dengan datar berkata, ikan ini, setelah lama tinggal di dalam tangki ikan, selalu berpikir bahwa tangki ikan yang kecil ini adalah seluruh dunia. Merasa bahwa udang kecil dan cacing tanah kecil yang dibuang ke dalam adalah orang besar yang luar biasa. Tapi dia malah lupa bahwa ada langit di atas langit, ada orang di atas orang. Di dalam tangki ikan ini, dia adalah raja. Tetapi di luar tangki ikan ini, anak berusia 7 tahun saja, dapat dengan mudah menjepitnya sampai mati. Dia berbalik, dengan mimik wajah penuh arti dan santai. Pemimpin Ma, menurut kamu, apakah dirimu terlihat seperti ikan ini? Bluk. Seketika itu Jonathan Ma langsung terasa seperti terkena pukulan yang keras, dia langsung berlutut dengan suara yang keras, tubuhnya bergemetar dan kepalanya berulang kali menyembah, Tuan Chu, aku pantas untuk mati. Kumohon Anda berbaik hati. Ampuni nyawaku.